Shalom. Apa kabar? Semua diberkati luar biasa. Tapi saya melihat tangan yang luar biasa pada hari ini. Boleh kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan lewat kenaikannya, pada hari ini yang kita rayakan, Tuhan memberikan pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus memberikan pengharapan dengan kedatangannya kembali untuk menggenapi buat setiap kita pada hari ini, menyediakan tempat di surga bagi setiap kita, menjemput setiap kita. Yesus yang sama yang telah naik ke surga akan turun dengan cara yang sama untuk menjemput setiap kita semua untuk berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Amin buat saudara. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami datang beribadah Tuhan, merayakan kenaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Agar lewat kenaikan-Mu Tuhan hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Roh Kudus dicurahkan. Engkau menjadi Allah Yesus yang omnipresent, maha hadir. Sehingga hari ini kami beribadah tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Sehingga hari ini kami boleh beribadah bersekutu dengan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus selalu menuntun langkah kami. Tuhan Yesus selalu memimpin apa yang kami rencanakan. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka urapi tidak bibir hati kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan di setiap kami Tuhan, di setiap kami Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Lebih sungguh lagi datang pada Tuhan, nikmati hadiratmu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Kau yang menjanjikan menyediakan tempat di surga, Kau yang mencurahkan Roh Kudus bagi kami dengan minyak yang baru. Kau mengurapi setiap kami, Kau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini yang kami rindukan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Saya setiap kita bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri dan
katakan kami percaya akan setiap janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang jamah lawat setiap kami. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat momen yang indah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan Yesus, kami memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap tembus Tuhan. Lebih lagi kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus naik ke sorga, sediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan selamat hari kenaikan. Yesus dahsyat, amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Dia berkuasa. Dia beri Roh Kudusnya bagi Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama Bapak Ibu tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Buat hadiratnya kita menyatakan, ku tak pandang dari gereja mana. Katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudarakan, saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudarakan, saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus, amin, kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Amin. Cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang percaya Dia telah naik ke surga, amin. Dia beri Roh Kudusnya. Dia menguatkan. Dia menopang setiap Bapak Ibu dan saya. Dia bersyukur. Segala syukur
keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang percaya Yesus kita menang, kita beri tepuk tangan yang dahsyat. Sorak-sorai bagi Allah kita. Sama-sama Tiberias. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Haleluya, haleluya, ku menang. Sebab di dalammu ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari sama-sama. Haleluya, ya Bani. Haleluya, ya Hidup. Amin. Haleluya, ya Naik Roh Kudus turun. Bisa lebih dahsyat lagi buat kasihnya, buat kebaikannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Kami percaya dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ayo lebih dahsyat lagi dong. Haleluya, ya Bani. Haleluya, ya Hidup. Haleluya, ya Naik Roh. Boleh sama-sama Bapak Ibu saja tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, dia bangkit. Amin. Hanya Yesus yang buktikan dia bangkit, dia hidup, dia Tuhan. Woo. Haleluya, dia naik roh. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Woo. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Amin. Roh Kudus turun. Dengan iman katakan Roh Kudus turun. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Kita percaya dia naik ke sorga untuk membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Rohnya ada dalam setiap Bapak Ibu dan saya, menuntun setiap kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita akan sama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daphnia Tiberiaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini,
Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Bapak Ibu Jemaat, tonton video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmianti Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmianti Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Sorga. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam hidup. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita, Dia curahkan rohnya menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir, sehingga dimanapun kita berdoa, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, itu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita butuh firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama Bapak Ibu satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur hari ini kembali kami mengingat bahwa Engkau telah naik ke sorga, memberikan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, untuk memampukan kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami, bimbing setiap kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Kami bersyukur biarlah hari ini Tuhan kami diajar, dididik, terus ditegur, terus diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Teddy Lusli, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami doa Roh Kudus kuasai tempat ini, Roh Kudus kuasai tubuh, jiwa, roh, pikiran setiap kami. Terima kasih buat darah-Mu, darah-Mu yang menguduskan, menyucikan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu juga atas gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan pakai gembala kami, Bu Pendeta Darmiati Pariaji, bersama keluarganya lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Buat Roh Kudusnya kita boleh angkat tangan kita Bapak Ibu dengan iman. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal, kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu yang kudus Tuhan. Urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu. Tinggal, ayo lebih sebut lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Terima kasih buat jamah
Bapak Ibu saja sama-sama angkat tangan kita, katakan Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita angkat pujianku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu Tuhan Yesus. Ku di tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang selalu mengasihi kami, mengampuni kami, dan tetap membawa kami melekat kepadamu Tuhan. Aman di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau memandang kami berharga. Engkau tetap membawa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat. Ada di hati-Mu Tuhan, di pikiran-Mu Tuhan, di rencana-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan?
Kalau bukan semuanya karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa. Biar kami semakin menyadari kasih-Mu Tuhan, semakin kami hidup bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami ya Roh Kudus untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap pribadi. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membaharui dan membentuk kami seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi dalam rancangan Tuhan yang indah. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh kemurahan kasih, kuasa, darah Tuhan Yesus kami diampuni, dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan. Sehingga dengan iman kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dari beberapa rentetan peristiwa peringatan, Jumat Agung, Paskah, lalu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Tujuannya apa? Dan kalau kita ngerti Tuhan Yesus naik ke sorga, hidup saudara dan saya selalu dalam ucapan syukur. Amin. Katakan sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan Yesus naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita. Segala yang Tuhan Yesus lakukan dari kelahirannya, pelayanannya, pengorbanannya, pengajarannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, kedatangannya kembali, semuanya untuk kepentingan kita. Amin. Yang pertama, mari kita lihat Tuhan Yesus naik ke sorga untuk memberikan kita kepastian. Amin. Dan saya akan rinci beberapa hal lagi. Memberi kita kepastian akan apa? Memberi kita kepastian keselamatan. Mari kita buka dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kenapa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberi kita kepastian akan keselamatan? Kita baca bersama-sama. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan apa yang Bapa di sorga berikan, karuniakan, atau utus, atau mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk melakukan pekerjaan apa? Melakukan pekerjaan apa? Keselamatan. Menebus saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib dan bangkit. Amin. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaannya sudah selesai belum? Sudah. Amin. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Karena pekerjaannya sudah selesai. Karya penebusan Tuhan Yesus sudah selesai. Dia sudah mati dan di atas kayu salib dia katakan sudah diselesaikan. Segala dosa pelanggaran kita, segala hukuman dosa kita, segala hutang dosa kita, segala kutuk dosa kita, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Amin. Dan Tuhan Yesus bangkit menang atas maut, sehingga kuasa maut tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus menjadikan kita milik kepunyaannya, anak-anaknya. Amin. Itu sebabnya setelah dia mati, dia bangkit karena pekerjaannya sudah selesai, dia naik ke sorga. Kalau pekerjaannya belum selesai, Tuhan Yesus nggak naik ke sorga. Itu sebabnya dia katakan kepada Bapa, Bapa permuliakanlah anakmu. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Bapa di sorga melalui apa? Kebangkitannya. Dan kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan di sorga, Tuhan Yesus juga pun dipermuliakan. Katakan amin. Amin. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tolong teksnya kembali, menyatakan bahwa Bapa di sorga menerima anaknya kembali ke sorga.
Jadi karena Bapa di sorga menerima, artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Kalau pekerjaannya belum selesai, Tuhan Yesus belum atau tidak naik ke sorga. Implikasinya apa? Karena Tuhan Yesus katakan dia sudah menyelesaikannya, maka karya penyelamatan saudara dan saya juga sudah diselesaikan. Katakan amin. Melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus menjamin saudara dan saya bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Anak-anak kerajaan sorga. Yang kedua, memberi kita kepastian akan hidup yang diubahkan. Amin. Mari kita lihat rentetan peristiwanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita, mengampuni kita. Tuhan Yesus bangkit dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk pembenaran saudara dan saya. Amin. Kita bisa keluar dulu, kita buka Roma pasal 4 ayat 24 sampai 25 dan Roma 5 ayat yang ke-1. Roma pasal 4 ayat 24 sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25 kita baca bersama-sama. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Ayat Roma 5 ayat yang ke-1. Roma pasal 5 ayat yang ke-1 di sana. Ada. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita kepastian akan keselamatan dan kepastian akan hidup yang diubahkan. Katakan sama saya, hidup saya diubahkan. Hidup saya dibaharui. Amin. Tolong poinnya di sana. Jadi keselamatan di dalam iman di dalam Tuhan Yesus bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti orang yang sedang berpegangan pada tali, lalu kalau terlepas, ya sudah, bye-bye, goodbye. Enggak. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau keselamatan kita hanya seperti berpegang pada tali, lalu kalau kita enggak kuat, kalau kita berdosa, terlepas, sorry, bye-bye, goodbye. Enggak bisa. Saudara, artinya bahwa keselamatan tali itu hanya seperti benda mati. Yang semuanya bergantung kepada kita. Padahal Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana saudara dan saya diselamatkan? Hidup kita diampuni, hidup kita dibaharui, hidup kita disucikan, hidup kita ditebus, hidup kita dimerdekakan, dan setelah itu saudara enggak ditinggalkan. Ya udah nanti sampai ketemu ya. Saya lihat dulu, kamu bisa enggak? Enggak. Hidup kita di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan apa? Kita disertai. Amin. Tidak ditinggalkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Katakan amin. Tuhan menggendong kita dengan setia, bahkan sampai putih rambut kita, Dia setia menggendong saudara dan saya. Dia menuntun kita, Dia berjalan di depan kita. Katakan amin. Amin. Saudara, dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Untuk apa? Untuk pada hari Tuhan Yesus datang kembali, kita menjadi orang-orang yang siap sedia di dalam Tuhan. Yang bukan karena hasil perbuatan kita diselamatkan, tapi anugerah Allah. Tetapi bukan berarti hidup kita sembarangan, enggak. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karya penebusannya, karya keselamatannya selesai. Ada hidup yang diubahkan. Kita dibawa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Saudara, bukan berarti hidup kita untuk sembarangan di dalam dosa, enggak. Ada buah yang nyata dari hasil pertobatanmu. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya khotbahkan Kristen konsisten dengan Kristen pendusta. Yang Kristen pendusta adalah yang perbuatannya berbeda dengan pengakuannya.
Jadi kita diselamatkan karena iman, tetapi ada hidup yang diubahkan, ada hidup yang dibaharui. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, karya keselamatan Tuhan Yesus selesai, bukan berarti kita nggak bisa buat dosa. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita masih bisa berdosa. Tetapi bukan berarti langsung, oke, goodbye, talinya terlepas. Kamu jatuh ke dalam jurang. Nggak bisa diangkat lagi. Enggak. Saya ngomong gini bukan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Karena orang yang sudah diselamatkan, orang yang menyadari kasih Tuhan, hidupnya telah berpaling dari dosa kepada Allah. Dia bukan lagi melakukan dosa dengan sengaja atau hidup berkelanjutan di dalam dosa untuk menyakiti hati Tuhan. Enggak. Kerinduan hidupnya yang baru adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan ini kita masih bisa berdosa. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengampuni, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan kita dibaharui, kita dipersiapkan, kita dikuduskan. Ada yang namanya proses sanctification sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jadi bukan dengan sengaja hidup berkelanjutan di dalam dosa atau berbuat dosa dengan sesenang hatinya, tetapi hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Amin. Kerinduannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tangan Tuhan tetap menjaga kita. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk menuntun kita kepada pertobatan di dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Kalau keselamatan kita ibarat kita hanya berpegangan pada tali, lalu ketika kita terlepas, kita berbuat dosa sekali, terlepas, say goodbye. Apa artinya Tuhan Yesus ngomong? Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Amin. Kalau keselamatan kita bergantung kepada upaya kita, dan kalau kita nggak kuat, lepas, Tuhan sediain tempat itu akan kosong semua. Termasuk saya. Nggak akan bisa masuk tempat itu. Betul? Tuhan menyediakan tempat. Tuhan juga menyiapkan saudara dan saya. Sebagai mempelainya. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan pada kita. Firman-Nya diberikan kepada kita. Kebenarannya menuntun setiap langkah kita. Bukan lagi untuk hidup berkelanjutan di dalam dosa. Tetapi untuk hidup tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara nangkep di sini? Ada hidup yang diubahkan, ada hidup yang dibaharui, ditebus, lalu diampuni, tolong slide-nya, dibenarkan, hubungan yang baru dengan Bapa sebagai anak-anak Allah dan menjadi milik kepunyaannya. Itu sebabnya kita bersyukur. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan kepastian akan keselamatan saudara dan saya. Amin. Bukan berarti kita yang telah diselamatkan untuk hidup sembarangan. Enggak, justru kalau saudara menyadari kita telah diselamatkan, engkau semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin hidup dalam keselamatan itu, menantikan Tuhan Yesus dengan setia. Karena kita enggak bisa memperolehnya dengan kekuatan kita, dengan upaya kita, kecuali dengan iman percaya akan kasih-Nya Tuhan. Dan iman yang percaya akan kasih-Nya Tuhan, iman yang hidup menghasilkan perbuatan-perbuatan hasil yang baik yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya diselamatkan, nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya. Karena ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat dulu. Yang ketiga, masih bagian yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga memberi kita kepastian tempat di sorga. Mari kita buka. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam namanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, katakan amin.
Dan kita sebagai anak-anak Allah dijaga, disertai, dipelihara, diproteksi, dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus juga menolong saudara dan saya. Amin. Untuk apa? Untuk hari Tuhan Yesus datang kembali. Tempat yang sudah disediakan, saudara dan saya juga adalah orang-orang yang telah dipersiapkan Tuhan. Itu sebabnya saya bersyukur Tuhan Yesus memberi visi misi gereja ini, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Saudara dan saya juga dalam masa menantikan Tuhan datang kembali, dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan hanya tempat yang disiapkan, kita juga dipersiapkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Dan orang yang dipersiapkan di dalam Tuhan dan oleh Tuhan, bukan lagi orang yang hidup dengan sengaja di dalam dosa, menikmati kesenangan dosa. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi orang yang rindu hatinya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus memberi kepastian, memberi kita tempat di sorga. Sama seperti begini. Kalau saudara tahu ada satu restoran yang sangat terkenal, saudara perlu reservasi, saudara perlu booking dulu. Kalau saudara hanya reservasi by phone, hanya lewat telepon atau lewat WhatsApp, betul? Lalu dibilang, waktunya hanya 15 menit, lewat dari itu hangus. Atau mungkin saudara belum dapat, hanya waiting list, hanya kemungkinan, betul? Yang pertama tadi, kalau saudara datang lewat dari 15 menit, sorry, nggak ada tempat buat kamu, betul? Sudah diisi orang. Atau kalau saudara waiting list, saudara datang ke sana masih ngarep-ngarep. Dapat enggak? Dapat enggak? Ada yang kosong enggak? Enggak. Tetapi berbeda kalau saudara bukan hanya reserve, tetapi saudara bayar di depan. Betul? Misalkan berapa? Misalkan sekian ratus ribu atau sekian juta misalkan untuk makan bersama. Saudara bayar di depan, saudara pilih menunya di depan. Maka meja itu disediain buat saudara, betul? Makanannya disediain, kenapa? Karena sudah dibayar di depan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, tetelestai. Semua hutang dosa kita, semua hukuman dosa kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di depan. Katakan amin. Itu sebabnya, karena kita percaya, kita menerima anugerah keselamatan, anugerah pengorbanan Tuhan Yesus, anugerah penebusan Tuhan Yesus, dengan iman kita mengaku percaya. Amin. Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya di sorga. Dan kalau kita tahu kita telah diselamatkan, Tuhan sudah sediakan tempat di sorga, maka setiap hari kerinduan hati kita adalah hidup melekat dengan Tuhan. Seperti minggu lalu yang saya beritakan. Kalau kita menyadari kasihnya Bapa, mengalami kasihnya Bapa, kita nggak akan menukar dengan kasih dunia. Yang sementara, yang sedang lenyap, yang berujung kepada kebinasaan, tapi saudara dan saya dipanggil untuk menikmati kasih Allah yang kekal. Amin. Mari kita kembali di sana. Tuhan Yesus naik ke sorga, memberi kita kepastian cara yang sama kita akan ke sorga. Amin. Dengan pola yang sama kita akan ke sorga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara pasti sering dengar ini ketika di ibadah kedukaan atau ibadah penghiburan. Sesudah itu kita baca bersama-sama, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 17 kembali saya bacakan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga, kalau dalam bahasa aslinya, dan awan-awan itu menyambutnya. Amin.
Demikian juga satu hari nanti pasti terjadi. Baik saudara dan saya masih hidupkah secara tubuh jasmani atau sudah matikah secara tubuh jasmani, kita pasti akan mengalami peristiwa ini. Akan diangkat Tuhan Yesus. Berjumpa Tuhan Yesus di awan-awan yang penuh kemuliaan dan masuk dalam kekekalan. Sejak saat itu kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masuk lagi kitab Wahyu, ada rentetan peristiwa, ada pesta perjamuan anak domba. Ada peristiwa pengadilan untuk saudara dan saya, bukan dihakimi sorga atau neraka, enggak. Kita gereja yang diangkat, orang yang tekun menantikan Tuhan untuk diberikan upah. Yaitu apa? Untuk diberikan upah tempat di sorga. Saya bersyukur Pak Pariaji dikaruniai Tuhan untuk diberi penglihatan ada tempat-tempat di sorga. Benar, karena firman Tuhan sendiri katakan, siapa yang ada tempat-tempat rendah dan tempat-tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Jadi firman Tuhan katakan di sana bahwa kita akan terangkat ke sorga dengan cara yang sama. Kalau kita masih hidup, Tuhan Yesus datang ketika kita masih hidup. Dalam sekejap mata, tubuh kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus di awan-awan. Kalau kita atau orang yang kita kasihi sudah meninggal, rohnya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sejak dia mati secara tubuh jasmani, rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika hari Tuhan Yesus datang kembali, rapture, menjemput gerejanya, maka tubuh yang dikuburkan ini akan dibangkitkan dan menyatu dengan rohnya dalam tubuh kemuliaan bersama kita yang masih hidup. Amin. Untuk diangkat Tuhan Yesus. Jadi peristiwa kenaikan ke sorga, Tuhan Yesus naik ke sorga ini merupakan satu peristiwa iman yang begitu penting untuk kita percayai bahwa dengan cara yang sama kita akan mengalaminya. Katakan amin. Itu sebabnya ketika saya baca Matius pasal yang ke-17, ada waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Kalau sekarang disebutnya Gunung Tabor. Dalam wajah yang berkilau-kilauan seperti cahaya matahari. Begitu berkilauannya, lalu ada siapa? Ada Musa dan Elia. Lalu Petrus saking bahagianya bilang begini, Tuhan kami buatin kemah ya. Karena Petrus gak pengen ini langsung berlalu gitu saudara. Ketika saya merenungkan itu, kenapa peristiwa itu ditulis? Untuk saudara dan saya percaya, menantikan bahwa satu hari kita akan mengalami seperti Musa dan Elia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang begitu besar. Satu hari saudara dan saya akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah kita menanti-nantikan itu. Tuhan Yesus memberi kita kepastian akan kedatangannya kembali. Tuhan Yesus naik ke sorga, memberi kita kepastian kedatangannya kembali. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kedatangannya kembali adalah satu kepastian. Itu sebabnya kita tekun menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus naik ke sorga memberi kita kepastian akan apa? Penyertaan dan pertolongan. Saudara dan saya nggak ditinggalkan sendiri. Kita nggak dibiarkan seperti yatim piatu. Firman Tuhan katakan, kita disertai Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan kita dikaruniakan Roh Kudus, penolong yang lain. Amin. 2 minggu yang lalu saya sudah khotbahkan ini. Kalau Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Roh Kudus adalah penolong yang lain. Jadi sebenarnya Yesus juga penolong saudara dan saya. Lalu dikaruniakan penolong yang lain. Amin.
Allah Tritunggal. Mari kita lihat. Kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 dan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga memberikan kita kepastian akan penyertaan dan pertolongan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Oleh Allah Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yohanes 16, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, dalam bahasa Inggris dikatakan helper, dalam bahasa Yunaninya parakletos, penolong, penghibur, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sehingga saudara dan saya selalu berjalan punya penolong, ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, engkau yang percaya bahwa Yesus Tuhan sangat mengasihimu dan telah mati dan bangkit bagimu, apapun keadaanmu hari ini, engkau ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa berkata, menyanyikan pujian tadi, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Saya tahu hari-hari ini bagi saudara yang bekerja, bagi saudara yang berbisnis atau berusaha, adalah masa-masa yang cukup sulit hari-hari ini. Tapi percaya, engkau ada dalam tangan Tuhan. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau ada di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, rencana Tuhan. Dan pikiran rencana Tuhan gak tergantung situasi, gak tergantung kondisi. Amin. Engkau ada dalam tangan Tuhan, gak tergantung situasi, gak tergantung kondisi. Apapun situasi, kondisinya, tangan Tuhan yang kuat memelihara hidupmu. Engkau punya penolong. Engkau disertai Tuhan. Mari arahkan fokusmu pada pribadi Tuhan Yesus. Walaupun keadaannya berat, walaupun kondisinya berat, walaupun di depan akan membingungkan. Tapi jangan bingung, jangan takut, jangan khawatir. Sebab hidup kita milik Tuhan. Kalau Tuhan sediakan tempat di sorga, tempatnya aja Tuhan sediain, maka Tuhan juga selalu menjaga, menyiapkan, dan memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Agar bukan hanya tempatnya yang siap sedia, tetapi yang nanti mengisi di sana, kita juga Tuhan siapkan. Tuhan pelihara, Tuhan Yesus jaga dengan kasih-Nya. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Kalau Roh Kudus tidak diberikan dalam hidup kita nggak akan mampu hidup menantikan Tuhan sampai Tuhan datang. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang masih bisa berdosa, masih hidup dalam daging, tapi Roh Kudus diberikan di dalam kita untuk menuntun kita, memberi kita kekuatan, meluruskan setiap langkah kita, mengingatkan kita, menuntun kita berjalan dalam terang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya mengapa keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus adalah satu kepastian. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena upaya kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih-Nya Tuhan. Bukan berarti perbuatan itu nggak penting, hidup sembarangan, tidak. Ada tujuan Tuhan menyelamatkanmu. Nanti kita akan masuk sampai di sana. Perbuatan itu penting, sesuai dengan pengakuanmu, kelakuan sesuai dengan pengakuan. Amin. Ada buah yang nyata, ada hasil pertobatan yang nyata, ada hidup yang diubahkan yang nyata oleh kasih Tuhan. Ada orang-orang yang nyata bahwa hidupnya diselamatkan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Yang kedua, kita akan masuk pada yang kedua. Tuhan Yesus naik ke sorga, memberi kita atau memberi dirinya tidak terbatas di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Kalau Tuhan Yesus setelah bangkit tidak naik ke sorga, iya dia hidup kekal. Tanpa batas waktu. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka iman kita perlu melihat dulu. Tuhan Yesus di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Betul?
Tuhan Yesus naik ke sorga supaya apa? Supaya dia tidak terbatas dan tidak dibatasi di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam dia, katakan amin. Tuhan Yesus maha hadir, dia omnipresence, amin. Dia Allah yang sanggup berkuasa hadir di lebih dari satu tempat pada waktu yang bersamaan karena dia Allah yang maha kuasa. Tak terselami dengan pikiran kita. Bahkan Tuhan Yesus nantiasa ada di dalam kita, katakan amin. Karena kita tidak melihat, itu sebabnya hidup kita karena percaya. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Dan juga di dalam Yohanes pasal 20, katakan sama saya bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. Sebab hidup kami inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun kita enggak melihat Yesus dalam tubuh kemuliaannya di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Dia telah naik ke sorga, tetapi kita percaya Tuhan Yesus penuh kemuliaan telah naik ke sorga. Dan ada menyertai kita, kita enggak ngelihat. Enggak seperti tiang awan, tiang api berjalan depan kita. Tapi pasti Tuhan Yesus menuntun kita, katakan amin. Dia gembala yang berjalan di depan kita. Dan kalau Tuhan yang menuntun kita, tenanglah. Apa yang ada hambatan di depan, masalah di depan, potensi yang membahayakan hidupmu, Tuhan yang jagain kita lebih dulu. Tuhan yang buka jalan buat kita lebih dulu. Tuhan yang menyediakan bagi kita. Amin. Bagian kita hanya dengar suaranya. Dengar firman-Nya. Berjalan dalam tuntunannya. Amin. Amanlah setiap langkah saudara dan saya di dalam Tuhan. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Dan engkau akan menjadi orang yang berbahagia, diberkati Tuhan. Yang terakhir, mari kita lihat. Tuhan Yesus naik ke sorga, ini penting. Untuk apa? Untuk Tuhan melibatkan kita dalam misi Allah. Amin. Ketika saya baca firman Tuhan ini, peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga itu dicatat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Injil Sinoptik. Amin. Tetapi detail peristiwa ini dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 dari ayat 8 sampai ayat 11. Boleh tolong dibuka aplikasi Alkitabnya saja. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 8 sampai 11. Benar dicatat di kitab Matius, Markus, Lukas di ujung sebagai penutup. Bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus itu komplit, selesai. Amin. Tetapi detail peristiwanya, kenapa dicatat di Kisah Para Rasul? Mari kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan kitab Kisah Para Rasul ini bicara misi rasul-rasul, misi gereja, misi orang percaya. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan melibatkan kita di dalam misi Allah. God is a missionary God. Allah adalah Allah yang bermisi. Kalau Allah tidak bermisi, dia tidak mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Allah adalah Allah yang bermisi, Allah adalah Allah yang punya misi. Misi Allah ini dinyatakan dalam misi Kristus. Di perjanjian lama misi Allah jelas. Memanggil umat pilihan, menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya untuk mereka menjadi saksi. Supaya bangsa-bangsa lain bisa melihat kedahsyatan Allah yang luar biasa dan datang pada Allah. Tetapi misi Allah dalam perjanjian lama digenapi di dalam misi Kristus menyelamatkan kita. Dan ketika Tuhan Yesus katakan sudah diselesaikan, dia naik ke sorga. Bukan berarti misi Allah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang berdosa berhenti. Enggak. Tuhan Yesus naik ke sorga. Kenapa?
Karena berikutnya Tuhan melibatkan kita di dalam misinya Allah. Katakan amin. Roh Kudus dikaruniakan pada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Untuk apa? Untuk kita gaya-gayaan punya kuasa Roh Kudus? Enggak. Untuk tujuan, ada misi Allah untuk menjadi saksi Kristus. Dengar baik. Kita diselamatkan bukan untuk egois. Ya yang penting saya selamat. Enggak. Saudara dan saya diselamatkan karena Tuhan mau melibatkan kita di dalam misi Allah menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Bukan berarti semua harus jadi hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah. Dimanapun Tuhan menempatkanmu, jadilah saksi Kristus. Orang bisa melihat Yesus ada di dalammu, orang bisa melihat kasih kuasa Tuhan Yesus, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus, mulutmu bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan mengenai kehidupan, pengorbanan, pelayanan Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya, anugerah keselamatannya, dan hidupmu menjadi bukti yang nyata, tanda yang ajaib akan kasih kuasa Tuhan Yesus. Tuhan bisa buat mujizat dengan caranya. Ada banyak orang yang kesaksian dijumpai Tuhan secara langsung, betul? Dan mereka bertobat. Tuhan bisa dengan caranya yang ajaib membuat orang bertobat. Tapi kalau Tuhan melibatkan saudara dan saya dalam misinya Allah, itu adalah anugerah Allah buat kita. Katakan amin. Tuhan mau melibatkan kita, siapakah kita? Sehingga firman Tuhan katakan Paulus menuliskan oleh kuasa Roh Kudus, kita adalah kawan sekerja Allah. God's co-worker. Amin. Kalau orang kartu namanya, co-founder, waduh kita udah tahu, wah ini orang bukan orang sembarangan gitu. Dan firman Tuhan menyebut saudara dan saya God's co-worker. Lebih dari jabatan apapun yang dunia bisa berikan. Lebih dari jabatan presiden direktur. Presiden direktur ujung-ujungnya ada pensiun. Tapi menjadi kawan sekerja Allah. Allah loh yang punya langit dan bumi. Allah loh yang menciptakan segalanya. Allah loh pribadi yang berkuasa atas segala-galanya. Allah loh pribadi yang segala makhluk menyembahnya. Dan kita dijadikan kawan sekerja Allah. Siapakah kita? Kita bisa dijadikan kawan sekerja Allah kecuali karena anugerahnya. Itu sebabnya ketika Tuhan menjadikan kita saksinya, kawan sekerja Allah, di dalam ladang pelayanan Allah, Tuhan ubahkan kita lebih dulu. Kita diampuni, kita disucikan, kita ditebus, kita dibaharui, kita dibenarkan, kita disempurnakan, dan terus-menerus dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga hidup saudara dan saya berbuah. Sebagaimana Tuhan Yesus melayani melalui apa? Perkataan dan perbuatan. Words, firman, dan juga tindakan, perbuatan. Tuhan Yesus melakukan apa yang difirmankannya. Demikian juga kita yang mengaku dan percaya kita adalah anak Allah, kita mengenal Allah, Yesus ada di dalam saya ada di dalam Tuhan Yesus, maka saudara dan saya menjadi berkat Tuhan Yesus, saksi Kristus melalui apa? Perkataan kita dan perbuatan. Perkataan kita memperkatakan firman Tuhan, perkataan kita juga memperkatakan perkataan yang benar, yang baik, yang membangun, perkataan yang penuh kasih, perkataan damai sejahtera, dan perbuatan kita juga selaras dengan perkataan kita, selaras dengan pengakuan kita, selaras dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Dan orang bisa melihat bahwa hidupmu adalah tanda ajaibnya Tuhan. Seringkali kita bilang, Tuhan kirim mujizat Tuhan buat keluarga saya supaya keluarga saya bertobat. Dengar baik, engkau ada di tengah-tengah situ, engkau pun mujizat Tuhan. Diselamatkan, hidup diubahkan. Ada kasih kuasa Tuhan yang selalu menjagamu. Sehingga lewat hidupmu, tanda ajaibnya Tuhan, orang juga bisa menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu 3 ayat. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 19, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28, ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kepada orang yang ragu-ragu, apakah Tuhan ngomong gini, kamu kebangetan ya, saya udah berkorban buat kamu, saya sudah mati buat kamu, saya sudah bangkit buat kamu, saya sudah menyatakan diri buat kamu.
saya mengampuni kamu, tapi kamu masih ragu-ragu. Enggak, Tuhan enggak menghakimi. Ketika mereka ragu-ragu, Tuhan samperin secara pribadi. Saya percaya siapapun saudara yang hari ini bimbang, Tuhan ada buatmu secara pribadi. Katakan amin. Memberimu kekuatan, memberimu pengharapan, memberimu keyakinan iman. Mari kita baca berikutnya di sana. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara dan saya diselamatkan, hidup kita diubahkan, kita diberikan kepastian tempat di sorga, kita dikaruniakan Roh Kudus, disertai, ditolong. Benar tujuan Tuhan adalah menyelamatkan kita untuk kita ada bersama dengan Dia di sorga. Tetapi ada tujuan Tuhan juga melibatkan kita di dalam misinya Allah, misinya gereja. Itu sebabnya kenapa ketika saya renungin, kenapa ya kok peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mesti ditaruh oleh Roh Kudus, itu taruh lewat tulisan Lukas di kitab Kisah Para Rasul. Bicara kitab misi, kitab pelayanan, kitab gereja mula-mula, kitab penjangkauan jiwa-jiwa sampai kepada ujung bumi. Dan kitab Kisah Para Rasul kalau saudara baca berbeda dengan kitab-kitab atau surat-surat lain di perjanjian baru. Surat-surat yang lain, kitab yang lain itu ada penutupnya. Salam, damai sejahtera, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Injil ada penutupnya. Yohanes katakan, aku menulis ini supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Tetapi kitab Kisah Para Rasul ngegantung. Mengenai kesaksian Paulus di penjara di Roma, lalu nggak jelas. Kecuali ada data, memang ada data historis tulisan Bapak Gereja, tapi tidak disebutkan gimana akhirnya, ujungnya, enggak. Kenapa? Kitab Kisah Para Rasul terbuka, karena ini misi gereja, dan misi gereja yang dari Allah masih terus berlangsung sampai kepada hari ini. Dan Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya dalam misinya Allah. Amin. Kita diselamatkan bukan untuk kita sendiri. Kita diselamatkan untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita buka dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di sana tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai para hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah, para pelayan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Engkau memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan. Bukan berarti mencobai Tuhan, enggak. Saudara udah tahu lah maksud dari teks ini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus melibatkan kita dalam misinya Allah, Tuhan Yesus juga memperlengkapi engkau dengan kuasanya. Amin. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Sebagaimana Roh Kudus mengurapi Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik, melenyapkan pekerjaan iblis. Demikian juga saudara dan saya diberikan Roh Kudus yang sama untuk berjalan di dalam misi Allah. Ada kuasa. Kuasa Allah. Itu sebabnya jangan mengecilkan karya Roh Kudus. Jangan mengecilkan rencana Allah melibatkan kita dalam misinya dengan mengatakan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu apa-apa. Enggak. Engkau punya Allah yang dahsyat. Saudara dan saya dijadikan kawan sekerja Allah. Katakan amin. Terus kita lihat dulu, belum selesai. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan Yesus terus masih menyatakannya sampai hari ini dan sampai hari kedatangannya.
ketika engkau memberitakan firman Tuhan, ketika engkau memberitakan pengajaran yang dari Tuhan, ketika engkau memberitakan kasih kebaikan Tuhan, percayalah, ada kuasa Tuhan Yesus menyertaimu. Bahkan ketika engkau nggak tahu, saya mesti ngomong apa, Roh Kudus yang mengaruniakan perkataan yang tepat. Amin. Yang terakhir kita buka Lukas 24 ayat 45 sampai 49. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ketika Tuhan Yesus melibatkan kita di dalam misi Allah, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari sorga. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita? Kita diselamatkan, diubahkan, dibaharui, didandani, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, dijaga, dilindungi, dipelihara, dituntun, diproteksi sampai pada hari kedatangannya. Dan sampai pada hari kedatangannya, Tuhan Yesus juga mengaruniakan apa yang menjadi karyanya, misinya. Misi yang begitu penting dipercayakan kepada kita. Amin. Contohnya, gambarannya begini deh. Saudara sudah membesarkan suatu, ya semua berkat Tuhan, membesarkan satu perusahaan. Tapi satu hari saudara memberikan kepada orang lain, ini terusinnya. Berarti orang itu kan menerima berkat dari saudara itu begitu besarnya. Betul? Demikian juga Tuhan Yesus dalam misinya bahkan sampai berkorban nyawa. Dan misi itu lalu diteruskan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Kamu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Roh Kudus menyertai kamu. Dan ketika kita menyatakan nama Yesus, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Responi sungguh-sungguh. Kita diselamatkan bukan untuk enak sendirian. Yang penting saya udah diselamatkan, yang lain bodo amat. Enggak. Kita diselamatkan, ada misi Allah untuk kau menjadi saksi Kristus. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kesimpulannya, tolong slide-nya bisa. Tuhan Yesus naik ke sorga, yang pertama memberi kita kepastian. Kepastian akan keselamatan, kepastian akan hidup yang diubahkan, kepastian akan tempat di sorga, reserve, paid, dibayar lunas di depan. Kepastian akan cara yang sama, kita akan kembali ke sorga. Kepastian akan penyertaan, pertolongan, itu Roh Kudus, penolong yang lain diberikan buat saudara dan saya. Kepastian, Tuhan Yesus memberi kita kepastian akan kedatangannya kembali. Dan kita tekun menanti-nantikan itu. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga, memberi dirinya tidak terbatas. Di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Saudara dan saya nggak perlu antri dulu untuk ketemu Tuhan Yesus. Kalau dia tidak naik ke sorga, dia terbatas di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Tapi Tuhan Yesus naik ke sorga supaya hidup kita karena percaya, bukan karena melihat dan berbahagialah engkau. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga karena Tuhan melibatkan kita dalam misinya menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu
Dia kerjakan Dia kerjakan seturut firman-Nya seturut firman-Nya bagi kemuliaan. bagi kemuliaan-Nya. Yang ku tahu Dia sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kasih-Nya bagiku. Kita menantikan janji Tuhan kedatangannya kembali. Yang kita tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya dan sudah Dia selesaikan. Yang kita tahu Dia sediakan bagi kita seturut kasih-Nya. Dan saudara dan saya juga yang sedang menantikan janji Tuhan secara spesifik dalam hidup. Bahkan mungkin ketika keadaannya bicara makin gak mungkin, makin sulit, makin mustahil. Bagian saudara dan saya hanya tetap percaya, tetap tekun menantikan, jangan bimbang. Karena kita tahu Dia setia, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Dia sediakan bagi kita seturut kasih-Nya. Dan apa yang menjadi janji Tuhan, seturut waktu Tuhan, seturut cara Tuhan, pasti terjadi. Engkau akan menerima penggenapannya. Mari taruh tangan kiri kita di dada, angkat tangan kita. Kita katakan, ku nantikan janji Allah. Dia kerjakan seturut kasih firman-Nya. Ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari anak-anak Tuhan yang saat dikasih Tuhan Yesus yang ada di tempat ini dan di rumah katakan, yang ku tahu seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. yang ku yakin Dia sediakan. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya mau berdoa buat saudara, apapun yang sedang kau nantikan janji Tuhan. Engkau yang sedang berdoa buat pekerjaan yang baru. Engkau yang sedang berdoa buat pemulihan, baik dari sakit, baik pemulihan hubungan, baik pemulihan ekonomi, baik pemulihan imanmu untuk kembali di dalam Tuhan. Percayalah, engkau sendiri akan mengetahui bahwa Tuhan mengerjakan setia seturut firman-Nya bagimu. Dan kau sendiri akan mengalami, menerima, karena Tuhan sudah menyediakannya bagimu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya
bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Kau yang sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyatu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus memberi tubuh darahnya untuk kita mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan Yesus karuniakan. Untuk kita hidup bersungguh-sungguh dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus rela berkorban, bahkan mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Setiap hari Tuhan Yesus memberi kami kekuatan yang baru. Kami bersama keluarga kami ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah, kami disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru yang kekal, yang berkorban, mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah Bapa di sorga, anak kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga, untuk kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala dosa, dari segala iblis setan dan perbuatannya, dari segala bentuk kegelapan. Oleh darah Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, rumah tangga yang kudus, pernikahan yang kudus, suami istri yang kudus, anak-anak yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menolong, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki, segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Saudara masing-masing doa. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami bersyukur dalam pemeliharaan perlindungan tangan Tuhan Yesus yang kuat, panjang umur, sehat, penuh kuasa, kasih Tuhan Yesus, melayani domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Juga kami berdoa bersama keluarga Ibu Pendeta Daniati Pariaji, diproteksi, dijaga, dilindungi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan, bersama keluarga. Tuhan Yesus proteksi dan kuasa darah-Mu, dan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya, kasih setiamu Tuhan Yesus ada buat Ibu Marta senantiasa. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menolong rancangan keselamatan yang terbaik dari Tuhan Yesus terjadi dalam hidupnya dan keluarganya. Tuhan Yesus berkati, sembuh, sehat, sempurna. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Ida, penuh kasih anugerah Tuhan Yesus di mana melangkah melayani Tuhan Yesus. Kami doa buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang sakit oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Yang sedang beban berat, Tuhan Yesus yang beri pertolongan, Tuhan Yesus yang beri ketenangan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Tuhan Yesus beri jalan keluar. Tuhan Yesus menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang menopang kami
dengan kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung dalam apa yang kami kerjakan, usahakan, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya satu hari Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kami, keluarga kami di awan-awan penuh kemuliaan Tuhan Yesus dan hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Maka kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan keselamatan Tuhan Yesus telah karuniakan buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Yang membawa kami ada dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kami. Yang selalu membawa kami adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa Tuhan Yesus dan seturut kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan dengan iman yang tertuju padamu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun engkau senantiasa. Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tengah kekeringan. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu, keluarga besarmu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang menjadikanmu seperti mata air yang tidak pernah kering, mengalir menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, kesehatan dan kepenuhan di dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di sorga memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu senantiasa. Dan Allah Roh Kudus memperlengkapimu dengan kuasa Allah. Allah Roh Kudus menolongmu, menuntunmu, menjagamu, memproteksimu, menghiburmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan surga. Dan sampai hari itu terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom. Ya Tuhan, namamu dimuliakan.